Legenda Sawer Gading, cerita rakyat Sulawesi Barat. Dikisahkan, dahulu kala bumi adalah suatu tempat yang sangat luas dan belum dihuni oleh siapapun. Raja Langit yang bernama Lapatigana bermusyawarah dengan keluarga kerajaan serta beberapa anggota kerajaan langit yang juga dihadiri oleh Sendriwijaya dan Pertiwi yang berasal dari alam gaib. Saudara-saudaraku, bumi adalah tempat yang indah dan luas, akan sangat disayangkan jika bumi tidak dikelola akan keindahannya. Maka dari itu, kita akan mengirim salah satu dari kita untuk menjadi raja di dalam bumi. Aku pikir juga begitu, bumi tampak kosong dan tidak berpenghuni. Tapi siapa yang akan kita kirim ke sana, Baginda? Aku akan mengirim putra tertuaku, yaitu Latoge Langit. Semua yang hadir ketika itu menyepakati bahwa Latoge Langit lah yang akan pergi ke bumi. Namun, bukanlah hal yang mudah untuk menjadi seorang raja bumi. Ia harus melalui masa ujian selama 40 hari dan 40 malam. Hari berganti hari, Latoge melalui masa ujian itu dengan sabar, dan kesabarannya pun membuahkan hasil. Ia kemudian dinyatakan layak untuk dikirim ke bumi. Setelah mendengar hal itu, berangkatlah ia sebagai seorang raja Alekawi atau bumi dan menggunakan gelar Batara Guru. Wilayah tempat pertama kali Latoge Langit berpijak adalah Giusu. Wilayah ini sekarang terletak di daerah Luwu Timur yang berada di Teluk Bone. Setelah beberapa lama menjadi seorang raja di bumi, Latoge Langit menikah dengan anak raja alam gaib yang bernama Guru Riselong yang terhitung masih sepupunya. Wanita itu bernama Wenilitimu. Waktu berlalu, Latoge Langit kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak itu bernama Latiulang. Ketika Latiulang beranjak dewasa, kedudukan ayahnya sebagai raja bumi digantikan olehnya. Ia pun diberi gelar Batara Lampir. Setelah itu, ia dikaruniai anak kembar, yaitu seorang anak laki-laki yang bernama Lawela Madu Kelang, sering juga disebut Sawer Gading, dan seorang anak perempuan yang bernama Wetan Riyabong. Sawer Gading dan Tan Riyabong pun tidak dibesarkan bersama-sama. Mereka hidup terpisah satu sama lain sehingga tidak saling mengenal. Tahun berganti tahun, Sawer Gading dan Tan Riyabong pun tumbuh dewasa. Suatu hari, ketika Sawer Gading sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ia melihat gadis yang sangat cantik berlalu di hadapannya. Pandangan pertama, Sawer Gading pun jatuh hati. Namaku Wentan Riyabong. Perkenalan mereka pun berlanjut. Sawer Gading mengutarakan keinginannya untuk menikahi Wetan Riyabong. Ketika keduanya sepakat untuk meminta restu kepada kedua orang tuanya, betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa mereka adalah saudara kembar yang terpisah. Hancurlah perasaan mereka keduanya. Sawer Gading dengan penuh kekecewaan naik kapal meninggalkan Luwu dan bersumpah tidak ingin kembali lagi. Sedangkan Wetan Riyabong pergi entah kemana. Sawer Gading kemudian pergi mengembara hingga ke negeri Tiongkok. Dalam pengembaraannya, ia berhasil mengalahkan beberapa kesatria kerajaan yang dijumpai selama perjalanan, bahkan juga mengalahkan Raja Wolo, yaitu Setiabonga. Sawer Gading pun menjadi seorang nahkoda kapal yang gagah perkasa. Dalam pelayarannya, Sawer Gading menyinggahi berbagai tempat seperti Ternate, Gima, Jawarilau, dan Jawara Tengga, Sunrarilau, dan Sunrariaja. Kisah cinta Sawer Gading pun ternyata belum usai. Ia bertemu seorang wanita cantik asal Tiongkok yang bernama Wechudai yang tak kalah cantik dari Wetan Riyabong. Sawer Gading pun lalu menikahi putri Tiongkok tersebut. Dari Wechudai, Sawer Gading mempunyai 3 anak, yakni Tenrido, Tenri Baloba, dan Ila Galigo yang bergelar Datuna Keling. Selain kawin dengan Wechudai,
Saweri Gading juga kawin dengan We Cimpau dan memperoleh seorang anak yang bernama Weten Riwaru. Selain kawin dengan We Sudai, Saweri Gading juga kawin dengan We Cimpau dan memperoleh seorang anak bernama Weten Iwaru. Ila Galigo dikabarkan memiliki 4 orang istri dari berbagai negeri. Ia pun dikaruniai anak yang salah satunya bernama Latenri Tata. Latenri Tata adalah keturunan terakhir yang dinobatkan di Luwu. Pesan moral yang dapat kita ambil, Kita harus mengenal baik sesama saudara. dan kita harus menjalin silaturahmi. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.